Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ustadz Muhammad Nur Zamad yang baru saja memimpin sholat isya kita, sholat kita jadi berasa banget, luar biasa. Terima kasih DKM yang telah menghadirkan imam-imam yang berbobot untuk kita. Bapak-bapak sebagai perisai rumah tangga, ibu-ibu yang sabda Nabi kita surga berada di bawah telapak kaki kaum ibu, adik-adik remajawan remajawati yang tengah dirindukan kehadirannya oleh bangsa dan umat ini, kita berdoa semoga hidup kita dimuliakan Allah di dunia dan di akhirat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat abadi kita sajikan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian, tema kita malam ini adalah menuju kematian husnul khatimah. Saudara-saudaraku sekalian, dalam Islam konsep kematian tidak mengenal hukum probabilitas, hukum kemungkinan. Karena maut ditetapkan Allah sebagai sesuatu yang pasti. Dia menyentuh seluruh kalangan kelas kita, kelas usia kita. Bahkan yang sakit bisa mati, yang sehat pun bisa mati. Karena ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Problem yang sangat urgent adalah akankah pada saat itu kita menyongsong kehadirannya dalam keadaan husnul khatimah? Allah siapkan lingkungan rohani terindah untuk cara kita pulang kepadanya, atau cara yang tidak baik meninggalkan dunia yang fana ini. Itu sebabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan aktsiru dzikra hadimil ladzat. Umatku sayang, perbanyak mengingat sang penghancur kelezatan hidup duniawi, alias mati. Lezatnya dunia itu hanya sampai di tenggorokan. Rasul pun mengatakan batas toleransi seseorang masih dibuka pintu ampunan untuk dirinya malam yugharghir, ketika napasnya sampai di tenggorokan. Ketika nyawa dikeluarkan dari tubuh, ditarik mulai dari ujung jari kaki kita sampai di lutut ke bawah, mati. Sampai di pinggang ke bawah, mati. Sampai di dada ke bawah, mati. Akankah berhenti pintu ampunan untuk kita? Karena di dada ada hati, ada tata nilai yang sangat luar biasa. Ternyata Rahman dan Rahimnya Allah masih diberikan buat kita. Walaupun ngelewatin hati, tata nilai yang sangat luar biasa, karena di situ ada ruh sampai di tenggorokan. Dan nikmatnya dunia pun hanya sampai di tenggorokan. Ketika kita makan sate, ngelewatin tenggorokan, sudah ngelewatin tenggorokan. Antara sate dengan makanan yang lain tidak ada perbedaan lagi. Dan luar biasanya Allah, sejengkal di atas tenggorokan ada nalar.
Sejengkal di bawah tenggorokan ada kalbu, ada dua tata nilai yang sangat luar biasa. Allah ngambil jalan tengah. Sampai di sini pintu ampunan aku gerendel buat yang bersangkutan. Ketika sampai di lutut, lutut ke bawah mati, mengiringi keluarnya nyawa dari badan. Pada saat itu terjadi pembekuan pada darah kita. Ada teman saya, istrinya terjadi pembekuan di darah, di sarafnya, di otaknya, hanya sesenti saja di satu ruas tangan, satu ruas jari. 17 tahun di atas tempat tidur saja. Hanya segini. Bagaimana kalau sampai di lutut? Bagaimana kalau sampai di dada? Itulah sakit yang paling sakit. Sampai sekelas Nabi SAW memohon kepada Allah, hawwin alaini ya Allah fi sakaratil maut. Mudahkan aku menghadapi proses sakarat ini. Sakit betul. Saudara-saudaraku sekalian, orang-orang beriman pada saat menyongsong kehadiran sakaratnya, Allah siapkan lingkungan rohani terindah untuk cara dia pulang kepada Allah. Dibocorkan dalam Fussilat surah 41 ayat 30. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkomitmen, bersumpah, berjanji. Apa komitmennya? Rabbunallah, Tuhan kami Allah saja. Tidak kepada si A yang masih hidup walaupun dia terhormat, tidak kepada si B yang sudah wafat walaupun dia mulia dalam hidupnya, apalagi menghambakan diri kepada benda-benda yang tidak bernyawa. Tidak akan mungkin. Rabbunallah, istiqamah, Tuhan kami Engkau saja ya Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqamah di dalam komitmennya itu. Saat dia masuk masjid, kamu kemana? Mau jamaah di masjid. Buat apa? Buat menghidupkan tauhid. Kenapa kamu saum? Buat menghidupkan tauhid. Kenapa mau pergi haji jauh-jauh? Buat menghidupkan tauhid, untuk istiqomah di atas tauhid yang kuat. Kenapa mau tulus berbakti kepada orang tua? Karena menghidupkan tauhid. Kenapa begitu hormat dan sayang kepada istrimu? Untuk menghidupkan tauhid. Karena itu semua adalah bagian dari ibadah-ibadah yang disuruh, dan semuanya itu harus berdiri di atas keimanan yang namanya tauhid kepada Allah. Makanya pada saat kita Allahu Akbar harus nyambung ke dalam, jangan dikeluarkan. Kalau dikeluarkan gak punya akar ke dalam. Kalau dimasukkan ke dalam kalbu, dia akan semakin menggelora. Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram, takbir yang sangat strategis yang menentukan kualitas salat ke depan seperti apa. Karena apa? Sesaat setelah kita takbiratul ihram, semua yang selain Allah menjadi kecil dan gak punya arti apa-apa. Yang besar hanya Allah, yang berarti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Efeknya apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Di ujung hidupnya Allah siapkan lingkungan rohani terbaik. Kenapa? Allah utus miliaran malaikat berkunjung ke rumahnya. Pak Ustadz dirawat di rumah sakit, ke rumah sakit ngapain? Menyampaikan 3 pesan penting dari Allah. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Alla takhafu, sayang jangan takut ya. Imam Al-Qurtubi mengatakan takut karena menghadapi kehidupan baru yang akan dijalani. Karena kita baru tumben. Apalagi mata zahir kita melihat panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter. Kata malaikat, jangan takut.
Ini tempat kuburanmu, tempat menyimpan jasadmu, tapi ruhmu di alam kubur, alam yang sangat luas. Allah sudah siapkan terindah buat dirimu. Jangan takut. Jauh lebih indah daripada kehidupan dunia yang sekarang gak ada seujung kukunya apa-apa. Wala tahzanu, jangan gelisah, jangan resah, jangan galau. Imam Al-Qurtubi mengatakan galau karena akan meninggalkan semua yang akan dia cintai dalam hidup. Istri yang masih cantik ditinggalin, anak-anak yang masih lugu-lugunya ditinggalin, semua yang ada aset-aset yang begitu banyak ditinggalin semuanya. Allah takhafu, terhadap itu semua dikecilin sama Allah, digedein cinta balik kepada Allah. Akhirnya kita menjadi selamat cinta dari dunia, ngegedein Allah pada saat itu. Wa abshiru bil jannah, lalu ditampakkan bayang-bayang surga di pelupuk mata. Lalu kita mulai sadar, tempatku di ujung perjalanan ternyata surga. Maka pada saat itu dia pun menutup mata panjang, bibirnya tersenyum menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ditekankan di dalam Al-Fajr surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ayat ini diturunkan oleh Allah pada saat Nabi sedang mengajar jamaah di masjid. Tiba-tiba beliau terdiam. Diamnya Rasul karena menghafal pesan yang langsung ditransfer Jibril ke dalam kalbunya. Setelah pesan sudah dihafal, Jibril pulang, Nabi langsung menyampaikan ayat ini kepada para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq duduk di samping kanan Nabi langsung ngasih komentar, ya Rasul, cakep bener ayat itu. Nabi mengatakan, Abu Bakar sahabatku, umatku yang betul-betul beriman, beramal saleh, gemar melakukan kebajikan-kebajikan, cinta kepada Allah dan Rasulnya, di ujung kehidupannya sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, dia bacakan dulu ayat ini kepadanya. Luar biasa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jadi hanya memanggil jiwa itu menjadi representasi totalita diri kita itu. Hanya dipanggil jiwa kita. Betapa pentingnya kehadiran jiwa dalam diri kita, dalam kalbu kita. Ini luar biasa. Kalimatnya bukan mutmainnah, tapi al-mutmainnah, ada alif lam. Kalau dalam tafsir disebut alif lam lil istighraq. Alif lam yang mencakup segala-galanya. Artinya di dalam kalbunya tidak ada tempat bagi kegalauan, resah, gelisah. Yang ada adalah ketenangan yang sangat berkelas. Sampai-sampai ahli warisnya kecolongan. Ayah mereka sudah wafat atau lagi tidur. Cepat-cepat dibawa ke rumah sakit Duren Sawit. Sampai di sana dokter diagnos secepat-cepatnya tuh. Tapi begitu cepatnya langsung ada hasilnya. Mohon maaf, sepertinya ayah kalian sudah berangkat 30 menit yang lalu. Saking tenangnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal asetnya begitu banyak, masih miliaran. Tenang. Karena dunia dia taruh di atas genggaman tangannya, enggak masuk ke dalam kalbunya, enggak mengganggu zikirnya kepada Allah dalam salatnya, dalam puasanya, dalam semuanya. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Sekarang sudah tibalah saatnya untuk pulanglah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhoi. Kitanya ridho dulu, baru Allah ridho. Artinya seakan malaikat dia izin dulu sama kita. Mau jalan sekarang enggak? Ridho enggak? Karena dasar yang didatangi orang beriman, ridho dengan keputusan Allah, berangkat. Ketika dia sudah ridho, Allah keluarkan SK untuk ridhonya Allah, untuk keberangkatannya. Kalau pakai bahasa manajemen bapak-bapak,
laporan akhir kehidupannya membentang mulai dari balik sampai dia wafat, diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Enggak gampang untuk ridho, Pak. Enggak gampang. Kalau selama ini kita melakukan amal-amal tidak mendapatkan ridho Allah atau diorientasikan hanya untuk ridho Allah semata-mata, di ujungnya nanti kita akan susah untuk menghadapi itu. Kita kurang ridho. Sementara maut datang, nggak nimbang-nimbang lagi, jalan-jalan. Fadkhuli fi ibadi. Ketika di mahsyar dikasih tahu, kamu jangan mencari kemana-mana ya, masuklah kamu ke dalam kelompok hamba-hambaku, karena kamu pantas menjadi hambaku. Saat ketika muadzin mengumandangkan azan, 15 menit muadzin kumandangkan, kau sudah ada di Al-Hikmah. Kau datangi aku dengan penuh kerinduan, dengan penuh cinta, dengan penuh takarrub kepada aku. Kau kangen, aku pun kangen sama kamu. Kau hambaku, wadkhuli jannati, karena kau hambaku, kasih sayangku siap menanti di dalam sorga yang penuh dengan kenikmatan. Maka orang ini begitu tenangnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti apa cara wafat kita tergantung dari cara hidup yang selama ini kita jalanin. Sebagai penutup saya ingin sampaikan, ada seorang hamba Allah, ini fakta, usianya 96. Kebiasaan dan hobinya memang baca Quran, tilawah Al-Quran. 1 minggu 1 kali khutmul Quran. Jadi 1 bulan itu 4 kali khutmul Quran. Pernah pergi umrah 9,5 jam menuju Jeddah, 11 juz dalam pesawat. Diniatkan dari Cengkareng, kalau bisa sampai Jeddah baru ke belakang. Bener, sampai di Jeddah baru ke belakang. Wudu nggak batal, karena Allah yang menggenggam diri. Itu ketika wafatnya, semua keluarganya, anak-anaknya di dalam kamar, dia suruh keluar. Kenapa? Karena dinding di depannya, sebelah kanan, kiri, semuanya penuh dengan Al-Quranul Karim. Allah kasih kesempatan dia untuk ngaji tilawah sebelum dia cabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kesempatan, padahal di dinding itu nggak ada kaligrafinya, Makanya jangan pernah, karena energinya itu membaca Al-Quran, energinya itu sampai di mahsyar. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran wahai umatku, karena dia akan menjadi syafaat buat kamu di sana. Dia akan menolong kamu di sana. Ayo, energinya nyampe ke sono. Apalagi kalau kita turunkan menjadi sikap dan perilaku hidup kita, saudara-saudaraku sekalian. Ini saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita yang ada di dalam masjid ini adalah iman yang telah terseleksi oleh sejarah dalam perjalanan lautan Ramadan ini, sehingga kita diberi kemungkinan oleh Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dan saatnya nanti ketika kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tidak bisa ruku dan sujud bareng, karena saya jam 9 ada acara lagi juga di tempat yang lain. Mohon maaf sebelumnya.